Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana kunci sukses bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing ya. Nah, di sini saya hanya ingin share pengalaman saja yang pernah saya dapatkan selama dulu saya pernah bimbingan skripsi gitu ya. Terus bimbingan tesis gitu ya. Nah, jadi di sini tentunya kita berharap bahwa selama bimbingan skripsi atau bimbingan tesis ini kita bisa selesai, bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai skripsi kita dan tesis kita tepat pada waktunya, gitu kan ya. Nah, di sini tentunya banyak sekali ya kendala yang dihadapi, terutama waktu saya sebagai seorang mahasiswa dulu dalam mengerjakan skripsi, gitu kan. Nah, tentunya kendala tersebut itu tidak hanya dari sisi internal mahasiswa saja, tetapi juga kadang ada dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini misalnya dari sisi dosen pembimbing seperti itu. Nah, di sini tentunya kita ya sangat dianjurkan ya di sini untuk menjaga hubungan baik ya dengan dosen pembimbing. Itu supaya apa? Supaya sukses ya proses bimbingan agar skripsi kita bisa segera selesai. Di sini saya akan berbagi pengalaman, di antaranya yang pertama kendala-kendala apa saja gitu ya nanti yang akan kita hadapi. Tentunya tadi saya udah sampaikan ada kendala dari sisi internal kita sebagai mahasiswa, kadang dari faktor eksternal juga. Nah, di sini kita ada beberapa upaya ya tentunya yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam proses bimbingan dari awal hingga akhir. Nah, ini hanya share pengalaman saja, bukan berarti nanti ketika Anda mengalami proses bimbingan, mengalami hal yang sama, tetapi ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan selama waktu itu saya mengalami proses bimbingan skripsi tentunya ya. Yang pertama, itu tentunya kita harus kenali dosen pembimbingmu, ya kan? Nah, di sini tentunya mengenal dosen pembimbing itu menjadi syarat utama dalam proses bimbingan skripsi, ya kan? Nah, di sini banyak sekali ya permasalahan yang terjadi pada mahasiswa di mana skripsinya tidak pernah selesai. Nah, ini disebabkan mahasiswa dan dosen pembimbing biasanya tidak sejalan, gitu kan? Nah, tentunya di sini kita harus mengenal dosen pembimbing kita. Nah, mengenal itu bukan hanya tahu nama atau wajahnya saja tentunya ya, tetapi juga kita harus bisa mengenal karakter dosen pembimbing kita. Nah, itu yang paling utama. Nah, di sini apalagi ya tentunya ada perguruan tinggi ya, bagi perguruan tinggi yang dengan sistem di mana dosen pembimbing telah ditentukan tanpa kita bisa memilihnya. Nah, ini kita benar-benar harus ya mengenal karakter dosen pembimbing kita. Nah, sehingga kalau kita bisa mengenal karakternya, maka akan mudah selama proses bimbingan yang dilalui. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa memberikan kesan yang baik. Nah, tentunya ya seorang pembimbing itu akan mau membimbing dengan maksimal. Nah, ketika mahasiswanya memberikan kesan yang baik padanya. Nah, seperti ya pas coba kesannya, seperti kita bersikap sopan dan rapi dalam berpakaian. Ini juga salah satu kesan yang baik kita sebagai mahasiswa kepada dosen pembimbing kita. Nah, tentunya di ini itu akan memberikan kesan bagi mahasiswa.
menghargai dan menghormati siapa yang dihadapi sebagai dosen pembimbingnya. Ya, kan kita ketika akan menghadap ke dosen pembimbing kita, tentunya kita harus ya sebisa mungkin kesan kita itu sopan, rapi, pokoknya kesan yang baik gitu ya di hadapan pembimbing kita. Nah, selain itu juga kedisiplinan nih. Kedisiplinan juga menjadi faktor yang tak kalah pentingnya dalam menimbulkan kesan positif bagi dosen, ya kan? Nah, di sini mahasiswa itu harus benar-benar disiplin tentunya, ya. Karena apa? Karena ini akan memberikan kesan kepada dosen bahwa mahasiswa itu betul-betul menghargai waktu, ya kan? Dan sangat membutuhkan sekali bimbingan dari dosen pembimbing itu. Nah, jadi jangan sampai, jadi kita tuh harus biasakan ya. Biasakan kita yang menunggu. Jadi jangan sampai dosen yang menunggu mahasiswanya. Tetapi biasakan mahasiswa yang menunggu dosennya, seperti itu. Nah, selain itu, kita juga perlu diperhatikan nih adalah komunikasi. Nah, seringkali mahasiswa lupa dengan etika berkomunikasi dengan dosennya, ya. Nah, di sini menghubungi dosen sama halnya dilakukannya ketika menghubungi teman sejawatnya seperti ini. Ya, itu kan kita harus hati-hati. Nah, terutama ketika mengirimkan pesan, misalkan lewat SMS atau lewat WhatsApp, gitu kan ya. Nah, di sini harus benar-benar kita harus memberikan kesan yang baik. Contohnya, harus mengucapkan salam terlebih dahulu, ya kan? Kemudian kita menyebutkan nama, jurusan, atau program studi. Nah, kelas dan inti dari isi pesan yang akan disampaikan gitu. Nah, mengapa demikian? Karena bukan hanya satu mahasiswa yang dibimbing dan tidak semua dosen yang dibimbing, gitu kan ya. Itu dan tidak semua dosen yang punya karakter suka menyimpan nomor kontak dari setiap mahasiswanya. Nah, jadi kita harus menginformasikan ya informasi nama kita dan yang tadi telah disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, upaya kita apa? Ya, kunci sukses dalam bimbingan skripsi. Yang ketiga tentunya kita harus mempersiapkan proses bimbingan. Nah, jadi sebelum bimbingan, maka buatlah janji terlebih dahulu dengan dosen pembimbingmu. Gitu kan ya. Nah, jadi jangan datang tanpa janji, karena bisa jadi ada pekerjaan lain yang sedang dikerjakan oleh dosen pembimbing kita. Gitu. Ketika ingin bertemu, maka kita harus sudah menyiapkan segala sesuatunya. Gitu ya. Jadi jangan sampai datang dengan pikiran yang kosong. Gitu ya. Dan tanpa membawa berkas yang bimbingan skripsi atau membawa hal-hal lain, misalkan kita lupa membawa pulpen gitu. Jadi lupa membawa pulpen saat bimbingan. Nah, itu kan jadi menimbulkan kesan yang tidak baik bagi dosen. Nah, artinya bahwa ketika ada revisi atau ada hal-hal yang disampaikan tidak bisa mencatatnya. Nah, ini kesannya bagi dosen pembimbing akan menimbulkan bahwa mahasiswanya tidak ada persiapan begitu. Nah, selain itu dosen itu suka dengan mahasiswa yang mampu berdiskusi dan berargumentasi. Nah, jadi berikan kepercayaan kepada dosen pembimbing kita bahwa kita menguasai apa yang dikerjakan. Nah, tunjukkan bahwa kita mampu. Tetapi ingat, argumentasi hendaknya didasarkan pada dasar yang jelas, seperti teori yang jelas, teori yang bersumber dari buku, atau dari jurnal, gitu kan ya, tentunya jurnal yang sudah publikasi. Nah, kemudian upaya yang selanjutnya apa? Menjadi pendengar dan pencatat yang baik. Nah, di sini
seorang mahasiswa memang diperbolehkan untuk berargumentasi tentang sebuah konsep yang dipahami, tetapi tidak selamanya berpegang teguh pada pikirannya sendiri yang dianggap benar. Jadi kita tidak boleh menganggap kita itu benar. Jadi kita harus bisa sebagai mahasiswa itu membuka pola pikir. Jadi ada waktunya kita sebagai mahasiswa mendengar tentunya mendengar apapun yang disampaikan oleh dosen pembimbing kita. Jadi, kita jangan bersikeras untuk berdebat sesuatu yang kita anggap benar. Ternyata itu tidaklah benar. Nah, karena bisa jadi kita mahasiswa belum sampai kepada apa yang dipikirkan oleh dosen pembimbing. Nah, oleh karena itu ketika dosen sedang menjelaskan, maka kita catat setiap saran, masukan yang beliau berikan. Jadi jangan mendengarkan saja tanpa ada catatan yang akan dibawa pulang. Nah, tentunya yang mencatat masukan, saran untuk skripsi kita yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Nah, itu ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan tentunya supaya bimbingan skripsi itu bisa cepat selesai. Nah, di sini selain itu juga ada beberapa hal lain ya yang bisa kita lakukan ya ketika kita sudah melaksanakan upaya-upaya yang kita lakukan, kita sudah berusaha memahami karakter dosen pembimbing kita, ya kan? Nah, tadi kita sudah lakukan upaya yang tadi sudah disampaikan. Yang terakhir adalah kita berdoa, ya, karena ikhtiar harus selalu diiringi dengan doa. Ya, doa kita berdoa kepada Allah. Selain itu juga kita minta doa kedua orang tua dan doa semua, ya kan? Semua, ya, dukungan dari berbagai pihak seperti itu. Nah, insya Allah ya tentunya kita berharap skripsi yang kita kerjakan bisa segera selesai. Dan jangan lupa kita sebagai mahasiswa harus selalu memegang teguh etika, ya kan? Nah, artinya apa? Ya, kita sudah berupaya, kita ingin lulus sarjana, ya upaya kita dengan melalui proses tahap akhir yaitu bimbingan skripsi dan nanti sidang skripsi kan. Tetapi kita harus tetap memegang teguh etika, karena seorang mahasiswa itu ya harus memiliki etika yang baik. Ya artinya apa? Ya artinya sehingga apa yang kita dapatkan ini, proses yang kita lalui itu bisa membuat kita lebih dewasa untuk menjalani kehidupan nanti di luar yang lebih dari yang kita duga saat ini. Seperti itu, ya. Ya buat apa pesan saya bahwa kita harus memiliki nilai yang bagus tetapi kita belum menjaga etika kita yang baik, seperti itu. Itu saja kunci sukses dalam bimbingan skripsi yang mungkin ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan bisa manfaat. Oke, selamat melaksanakan bimbingan skripsi. Semoga bisa lulus tepat pada waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.